Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Baik, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang konflik dan pendidikan Islam. Sebelumnya, apa sih itu konflik? Kata konflik dalam bahasa Yunani disebut dengan konfligere atau konfliktum, yang berarti saling berbenturan. Arti kata ini menunjukkan pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi yang antagonis atau bertentangan. Menurut Husaini Usman, konflik diartikan dalam sudut pandang dua hal, yakni pertentangan antara dua atau lebih terhadap satu hal atau lebih dengan sesama organisasi atau dengan organisasi lain, dan pertentangan dengan hati nurani. Konflik dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Konflik atau pertentangan bisa terjadi pada diri seseorang atau konflik internal, ataupun di dalam kalangan yang lebih luas. Dalam organisasi, istilah ini menjadi konflik organisasi atau organization conflict. Sedangkan menurut Nugroho, konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Selama kita masih hidup, tidak mungkin kita menghapus konflik dari dunia ini. Baik konflik intrapersonal, interpersonal, dan juga konflik antara kelompok merupakan bagian konstitutif dari sejarah manusia. Berbagai macam hal seperti perbedaan selera, perbedaan pendapat dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Selanjutnya, apa saja tingkatan-tingkatan konflik di dalam lembaga pendidikan Islam? Konflik di lembaga pendidikan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik intrapersonal akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan dan bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan. Misalnya, konflik antara tugas kuliah dengan acara pribadi. Konflik ini bisa diibaratkan seperti makan buah si malakama. Dimakan salah, tidak dimakan juga salah, dan kedua pilihan yang ada memiliki akibat yang seimbang. Konflik intrapersonal juga bisa disebabkan oleh tuntutan tugas yang melebihi kemampuan. Konflik intrapersonal yaitu konflik yang terjadi antar individu. Konflik yang terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Kedua yaitu konflik intragrup. Konflik intragrup yaitu konflik antar anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau efektif. Konflik intragrup terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatnya tuntutan akan keahlian. Misalnya konflik antar kelompok guru kesenian dengan kelompok guru matematika. Kelompok guru kesenian memandang bahwa untuk membelajarkan lagu tertentu dan melatih pernafasan perlu disuarakan dengan keras. Sementara kelompok guru matematika merasa terganggu karena para peserta didiknya tidak konsentrasi belajar. Selanjutnya yang terakhir yaitu konflik intraorganisasi. Konflik intraorganisasi yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi. Misalnya, konflik antar bidang kurikulum dengan bidang kesiswaan. Konflik intraorganisasi terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Konflik terjadi bergantung pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Misalnya,
konflik yang terjadi antara sekolah dengan salah satu organisasi masyarakat. Jadi, konflik dan pendidikan Islam dapat dipahami dalam berbagai konteks, baik secara sosial, politik, maupun dalam pengambilan sistem pendidikan itu sendiri. Konflik dan pendidikan Islam saling berhubungan dalam berbagai cara. Pendidikan Islam dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam yang damai, toleran, dan berkeadilan. Namun, tantangan dalam mengelola pendidikan Islam di tengah konflik tetap ada, baik dalam hal kualitas, akses, maupun moderasi ajaran yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, yaitu konsep dan teori konflik. Konsep dan teori konflik merupakan bidang studi dalam ilmu-ilmu sosial yang mengkaji bagaimana ketegangan dan konflik muncul antar individu, kelompok, atau negara. Secara konseptual, konflik adalah hubungan antara dua pihak, antar individu atau antar kelompok yang memiliki atau mengira memiliki tujuan yang incompatible. Chris Mitchell. Konflik terjadi ketika tiap-tiap pihak berusaha memperjuangkan kepentingan masing-masing yang incompatible atau dikira incompatible tersebut. Sebaliknya, ketika masing-masing tidak berupaya memperjuangkan kepentingan yang berbeda-beda itu, kemungkinan juga tidak terjadi konflik. Dalam pandangan Islam, konflik sosial sangat tidak dibenarkan ataupun dilarang, karena akan mengakibatkan permusuhan atau perpecahan antara umat. Ada beberapa teori utama tentang penyebab konflik. Masing-masing teori mengacu pada metode dan tujuan yang berbeda. Yang pertama yaitu teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat berpendapat bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus-menerus, ketidakpercayaan, dan permusuhan antara kelompok-kelompok berbeda dalam suatu masyarakat. Kedua, teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang mengakar disebabkan oleh tidak terpenuhinya atau terhambatnya kebutuhan dasar manusia. Ketiga, teori negosiasi prinsip mengatakan bahwa konflik terjadi karena posisi yang tidak selaras dan pendapat yang berbeda tentang konflik oleh masing-masing pihak yang bersengketa mengenai konflik tersebut. 4. Teori identitas. Konflik dianggap disebabkan oleh ancaman identitas dan seringkali didasarkan pada kehilangan atau penderitaan masa lalu yang belum terselesaikan. Kelima, teori kesalahpahaman atau miskomunikasi antar budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam acara-acara komunikasi berbagai budaya yang berbeda. Keenam, teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh permasalahan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang diwujudkan dalam bentuk permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun beberapa konsep terkait konflik dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa. Mengingat seluruh umat Islam menyembah Tuhan yang sama, maka prinsip tauhid adalah segala perbedaan harus digantikan dengan ukhuwah atau persaudaraan dan mengedepankan nilai-nilai kerjasama dan saling menghormati. Selanjutnya yaitu istiqomah atau ketekunan dalam kebenaran. Konflik bisa muncul akibat adanya perbedaan pendapat, namun Islam mengajarkan untuk tetap teguh pada kebenaran dan menjalani hidup dengan istiqomah dalam menghadapinya. Ketiga, sabar. Sabar merupakan salah satu prinsip utama dalam menghadapi konflik. Yang keempat yaitu musyawarah. Di dalam Islam, pengambilan keputusan penting
dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah yang menghargai pendapat semua orang dan mengutamakan mufakat. Selanjutnya yaitu menanggapi konflik sosial dalam pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, konflik sosial dapat dilihat sebagai suatu tantangan yang perlu direspon atau ditanggapi dengan bijaksana. Pendidikan Islam menekankan pentingnya akhlak, nilai-nilai moral, dan perdamaian yang dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial. Dalam menanggapi atau menyikapi konflik sosial dapat ditangani dengan manajemen konflik yang baik, strategi pengelolaan konflik, penanggulangan dan penyelesaian konflik yang tepat dapat dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti permusuhan, perpecahan, dan persaingan tidak sehat. Konflik merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan sosial yang kita semua harus menghadapinya dari waktu ke waktu, yang mana konflik dapat menjadi sesuatu kekuatan yang positif untuk perbaikan dalam sebuah lembaga pendidikan Islam. Manajemen yang baik dapat menggunakan konflik untuk memacu peningkatan kinerja. Manajemen konflik adalah proses yang membantu menyelesaikan konflik dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi antara aktor dan pihak luar. Ini membantu memastikan bahwa kepentingan dan interpretasi terwakili secara akurat. Manajemen konflik merupakan bidang kompleks yang berkaitan dengan strategi untuk menerjemahkan konflik yang ada dalam organisasi, khususnya di lembaga pendidikan Islam, menjadi peluang dan insentif untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dalam studi Islam, Al-Quran dan Sunnah memberikan pedoman tentang bagaimana menyelesaikan konflik. Panduan ini dapat digunakan untuk membantu individu bekerja sama secara harmonis untuk mencapai hasil yang positif. Strategi manajemen konflik yang dapat diusulkan dan dilaksanakan yaitu seperti negosiasi atau perundingan. Negosiasi membantu menyelesaikan konflik dalam suatu organisasi. Selanjutnya, tabayun. Tabayun merupakan salah satu upaya manajemen konflik, mengingat pengelolaan lembaga pendidikan sangatlah kompleks dan melibatkan banyak pihak, mulai dari internal lembaga itu sendiri hingga pihak eksternal yang terlihat. Selanjutnya, mediasi dan musyawarah. Efektivitas musyawarah sebagai strategi pengelolaan konflik didasarkan pada komunikasi yang baik yang dapat memberi solusi kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Selanjutnya yaitu tahkim. Tahkim adalah proses penyelesaian perselisihan atau konflik antar pihak melalui bantuan otoritas hukum. Selanjutnya yaitu islah. Islah merupakan strategi manajemen konflik yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara memuaskan dan tanpa permusuhan. Strategi mengelola konflik yang dapat dijadikan pilihan diantaranya yaitu kolaborasi, kompromi, penghindaran diri, penyesuaian diri, dan negosiasi. Menganalisis implikasi dan strategi manajemen konflik dalam pendidikan Islam. Konflik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang harus kita hadapi. Di dunia ini, hampir tidak mungkin menghindari konflik selama kita hidup. Sejarah manusia penuh dengan konflik antara orang dan kelompok. Konflik dapat muncul karena banyaknya keinginan seseorang dan pemenuhannya. Ketidaksepakatan antar individu tidak dapat diselesaikan secara adil dan proporsional sehingga menimbulkan konflik sosial.